Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this occasion, we will learn about English learning method for young learners. Metode pembelajaran bahasa Inggris untuk young learners, untuk anak SD. So, last time we will learn about the YL's characteristic. Terakhir kita sudah membahas tentang young learners characteristic. So, by discussing about the characteristic, we know the way they learn about language. So here young learners ways to learn. Cara anak-anak belajar. According to Hallwell and Brown, they learn in the following ways. Mereka belajar dalam beberapa cara atau beberapa bentuk. They understand the overall meaning of information they receive even if they don't understand individual words. Mereka memahami semua makna informasi yang mereka dapat walaupun mereka tidak paham satu persatu kata yang disampaikan oleh gurunya. Tapi mereka bisa memahami keseluruhan pembelajaran yang telah disampaikan. They learn with all their sense at once. Mereka belajar menggunakan semua panca indera mereka. Mereka mendengar, mereka melihat, mereka menggunakan semua panca inderanya dalam satu kali pembelajaran. They establish the meaning of the message conveyed to them mostly from the gestures, intonation, and facial expression of the person speaking to them. Mereka mengembangkan makna yang mereka dapat dari gesture, intonation, atau ekspresi wajah dari lawan bicara mereka atau dari guru yang menjelaskan kepada mereka. Jadi bukan hanya mereka mendengar, tapi juga mereka memperhatikan makna dari gerakan, intonasi bicaranya, apakah orang ini itu marah, menjelaskan dengan marah atau menjelaskan dengan santai, dan juga mereka melihat dari raut wajah orang yang berbicara dengan mereka. They have a limited attention span. Jelas sekali mereka mempunyai memperhatikan sesuatu itu dalam waktu yang singkat. Mereka tidak bisa memperhatikan sesuatu dalam waktu yang lama. They are generally enthusiastic about learning. They are enthusiastic. They are attractive to learn. Mereka sangat tertarik, mereka sangat benar-benar antusias untuk belajar. They have a need to be noticed and also to be praised. Mereka ingin dianggap dan juga ingin dipuji. They are creative in using their limited language resource. Mereka kreatif dalam menggunakan bahasa mereka walaupun hanya terbatas. Jadi bahasa yang baru diajarkan mereka ulang-ulang walaupun hanya itu yang dia dapat, tapi dia gunakan, they use it creatively. They learn indirectly most of the time. Mereka belajar secara tidak langsung. Bisa belajar dari lingkungan, bisa belajar dari apapun yang ada di sekitarnya tanpa harus menggunakan atau harus belajar secara direct, langsung. They love to have fun and imagination. Pasti mereka suka hal-hal yang menyenangkan. They like talking and sharing their ideas. Suka berbicara dan sharing, berbagi cerita kepada orang lain. They are very good imitators. Mereka adalah peniru yang baik. Peniru maksudnya adalah mereka selalu mengikuti apa yang diajarkan kepada mereka dan gampang mengingat, mudah mengingat apa yang telah diajarkan mereka. So we called it good imitators. So after knowing the characters of the while learning of the young learner, setelah kita tahu karakter dari young learner, so let's turn to the method. A method is the practical realization of an approach. Metode.
practical realization, realisasi dari approach atau suatu pendekatan, yang mana it present about some ideas. They are types of activities. Metode itu terdiri di dalamnya type of activities. Roles of teachers and learners, peran dari guru dan juga siswa. Kinds of material that will be useful, macam-macam materi yang digunakan yang akan bermanfaat. Models of syllabus organization, model dari organisasi silabusnya. It also includes procedure and techniques. Dalam metode itu juga terdapat di dalamnya prosedur, langkah-langkah dalam pembelajaran, juga teknik yang digunakan dalam pembelajaran. Metodenya A, lalu tekniknya apa? Ada macam-macam teknik yang bisa digunakan dalam satu metode. Kalau prosedur itu adalah langkah-langkah yang digunakan. They are easy to describe when the procedure are fixed and the approach clear. Metode itu bisa dideskripsikan ketika prosedurnya tepat, langkah-langkahnya tepat. So there are some methods in learning language. Ada beberapa metode yang dalam pembelajaran bahasa Inggris, especially for young learner. The first is grammar translation method. Ini adalah metode yang paling lama, and sometimes it is called classical method. Richard and Rogers define that it is a way of studying language that approaches the language first through detailed analysis of its grammar rules, followed by application of this knowledge through the task of translating the sentence. Seperti namanya saja, grammar translation method. Jadi, the first focus on this method is about grammar. Pertama yang diajarkan adalah grammar rules-nya. Nah, setelah itu dari grammar tersebut membuat kalimat. Nah, setelah itu translating the sentence. Misal, simple present tense is blah 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 blah. So give me the example of simple present tense. Memberikan contoh simple present tense. Nah, setelah memberikan I eat a banana. So after that translate the sentence. Saya makan pisang. Nah, itu grammar translation method. Ciri-cirinya, there are some characteristic. Pengajaran dimulai dengan pemberian kaidah-kaidah gramatikal. Tadi diajarkan dulu grammar rules-nya. So after that, kosakata yang diajarkan. Tergantung pada teks yang dipilih. Betul sekali, tergantung dari grammar rule atau tenses yang digunakan. Penghafalan dan penerjemahan merupakan ciri kegiatan yang menonjol. Jelas sekali karena it is translation method, jadi yang paling menonjol adalah menghafalkan dan menerjemahkan. Penghafalan tidak diajarkan atau sangat dibatasi. Yes, karena the grammar translation method focusing on grammar and also translation. Lebih menekankan pada keterampilan membaca dan menulis daripada menyimak dan berbicara. Yes, jelas sekali karena ini grammar and also translation dan focusing on reading and writing skill. The next, direct method. Metode langsung atau sometimes it calls natural method or reform method. Metode yang sudah direform atau sudah direformasi. To teach English directly is to establish a direct or immediate association between experience and expression. Direct, metode langsung berarti yang menghubungkan antara experience, pengalaman, dan expression, dan ungkapan atau ekspresi. English word, phrase, or idiom and meaning berarti menghubungkan semua bahasa dengan experience. Prinsipal atau ciri-cirinya, establish a direct bond between word, phrase, idiom, and meaning. Menghubungkan, ada hubungan langsung, ikatan langsung antara kata, phrase, idiom, and meaning. More emphasis on listening and speaking, menekankan pada listening and speaking.
less importance to mother tongue. Bahasa pertamanya, bahasa ibunya itu tidak terlalu penting karena langsung menggunakan direct use of the second language, langsung menggunakan bahasa keduanya. Follow full sentence, not word. Mengikuti keseluruhan kata, langsung menggunakan satu kalimat. Misal menggunakan bahasa Inggrisnya, langsung menggunakan kalimat tersebut menggunakan dalam bahasa Inggris. Vocabulary is used directly. Vocabulary is used directly. Ketika anak diajarkan satu kata, lalu langsung menggunakan kata tersebut dan diulang-ulang. Grammar is grammar of use, not grammar of rules. Nah, sebaliknya dari grammar translation method, kalau di sini bukan diajarkan tentang grammar rules-nya, tapi penggunaannya dalam speaking. Follows makes them simple to complex, concrete to abstract. Dari yang paling mudah ke yang paling sulit. Dari yang konkret ke yang abstrak. Itu direct method. Jadi, ketika mengajarkan anak, kalau direct method itu dari yang paling mudah dulu, baru ke yang kompleks. Pronunciation taught on phonetic lines. Diajarkan tentang pronunciation-nya, cara baca yang betul dalam speaking. Questioning used more often. Bertanya itu lebih banyak digunakan dalam metode ini. There are some techniques used in direct method. Reading aloud, membaca dengan keras. Question and answer exercise. Getting student to self-correct, mengoreksi diri sendiri. Conversation practice. Fill in the blanks. Dictation itu dictate dan lain sebagainya. Ada conversation practice, praktek bercakap-cakap, fill in the blanks, mengisi titik-titik yang kosong, dictation, dictate. Map drawing, menggambar, mapping. Map drawing, menggambar map. Itu salah satu dari teknik-teknik yang digunakan dalam direct method. Paragraph writing, menulis paragraph writing itu juga termasuk dalam direct method. The third is audiolingual method. Audiolingual method. Sebagai metode yang paling efektif karena menggunakan not only audio but also lingual. Dasar pemikirannya audiolingual method itu dalam pengajaran bahasa seperti apa? The first, bahasa itu lisan, bukan tulisan. Berarti langsung diucapkan. The second, bahasa adalah seperangkat kebiasaan. Kalau biasa digunakan, pasti juga bisa menggunakannya. Kalau tidak biasa digunakan, maka akan sulit dalam penggunaan bahasa tersebut. Ajarkan bahasa dan bukan tentang bahasa. Mengajarkan penggunaan bahasanya, bukan tentang bahasa tersebut. Mengajarkan cara berbahasa, menggunakan bahasa, tapi bukan tentang bahasanya. Bahasa Inggris adalah ini, no, tapi penggunaannya dalam keseharian. Bahasa diucapkan seperti penutur aslinya. Dan bahasa satu dengan lainnya itu berbeda, exactly. Bahasa satu, bahasa Indonesia pasti berbeda dengan bahasa Inggris dan lain sebagainya. Next is TPR, Total Physical Response. Total Physical Response. The children learn a foreign language from speech directed to them. Berarti anak-anak itu belajar bahasa asing itu dari kata-kata yang langsung diucapkan kepada mereka, menurut James Asher.
Learning from oral instruction given to the students by the teacher. Kalau TPR, karena total physical response, berarti respon fisik secara total, berarti itu based on the teacher's instruction to the students. Berarti berdasarkan instruksi dari guru kepada siswa. The basic ideas that students are not being made to speak. Their main task is to listen the teacher instruction. Jadi dalam TPR ini tidak meminta anak untuk berbicara, tapi anak merespon atau mendengarkan instruksi dari guru. Jadi mendengarkan instruksi dari guru dulu, lalu merespon dari yang dia dengar. Teknik-teknik dalam TPR, using commands the direct method, menggunakan perintah-perintah secara langsung, role reversal, bermain peran, action sequence, runtutan action, runtutan kejadian. Jadi kalau di sini misal mengajarkan tentang part of body. Nah, when the teacher give instruction to the student, guru memberikan instruksi kepada siswa. Guru mengucapkan I, then student respond, the student listen and respond dengan menunjuk bagian-bagian tubuh yang disebutkan oleh guru. Nah, itu salah satu dari total physical response, yang mana tekniknya di sini adalah using commands the direct method, menggunakan instruksi atau perintah langsung. Silent way, diam, cara diam. Nah, ini lebih ke psikologi. Beranggapan bahwa belajar bahasa tidak perlu melalui pengulangan. Mereka percaya bahwa pembelajar itu dapat menciptakan ungkapan-ungkapan yang belum mereka dengar. Jadi sekali mengajarkan saja kalau silent way. Dalam proses pembelajarannya, guru hanya menunjuk ke suatu chart yang berisi dengan vokal konsonan. Berarti peran guru di sini itu lebih sedikit, hanya menunjuk ke chart, hanya menunjuk ke sebuah kata, lalu siswa berusaha sendiri mengungkapkan sendiri kata-kata tersebut. Nah, menunjuk beberapa kali dengan diam. Jadi yang lebih kreatif di sini adalah siswa harus mengungkapkan sendiri bahasa-bahasa baru yang dia pelajari. Setelah itu baru guru memberikan contoh dari pengucapannya. Dari yang pertama jadi yang pertama berperan adalah siswa. Dari apa yang guru tunjuk. Setelah itu siswa mengembangkan kata-kata yang ditunjuk oleh guru. Kemudian menunjuk siswa untuk melafalkan dengan benar. Dalam proses ini, guru banyak berdiam diri, hanya menunjukkan materi pembelajaran saja. Jadi yang banyak berperan di sini adalah siswa daripada guru. Suggestopedia ini merupakan aplikasi suggestion, sugesti dalam pedagogi, lebih ke hipnoterapi. Dalam model pembelajaran ini bisa mengatasi kendala-kendala belajar yang dihadapi oleh siswa. Jadi dalam pengaplikasiannya, ruang kelas ditata dengan baik, berbeda dengan kelas yang biasa, misal dibuat lingkaran atau kotak dan lain sebagainya. Siswa duduk di sofa bentuk setengah lingkaran dengan penerangan yang agak redup, tidak terang. Lalu beberapa poster atau beberapa gambar yang berhubungan dengan materi ditempelkan di dinding. Lalu guru menyapa dengan bahasa asli, kemudian meyakinkan siswa bahwa belajar itu tidak sulit, tapi bisa dilakukan secara alami. Jadi tidak ngoyo, tapi belajar dengan pelan-pelan dan secara alami. Guru memutar musik klasik. Nah, pembelajaran dilakukan dengan cara memutar musik klasik. Memutar musik pelan, lalu
Guru mengajak berimajinasi tentang materi yang telah dipelajari. Setelah membuka mata, setelah selesai, mereka bermain peran. Guru memberikan materi kita adalah ini. Lalu siswa diajak berimajinasi sambil guru menjelaskan dengan pelan sambil mendengarkan musik. Setelah itu, guru membaca sambil memperdengarkan musik dan tidak ada PR karena menganggap bahwa pembelajaran dengan sugesti ini berarti mengajak siswa belajar secara alami dan mereka memahami secara tenang. Community language learning. Mempercayai prinsip whole person. Guru tidak hanya mengajar tapi memahami, memperhatikan perasaan dan kepandaian siswa. Nah, ketika siswa merasa tidak nyaman, guru memahami perasaan-perasaan tersebut dan menghilangkan perasaan-perasaan yang negatif pada diri siswa. Berarti peran guru di sini sangat penting karena dengan pendekatan kepada siswa, pengajaran itu akan berjalan lebih baik. Contohnya di sini bisa menggunakan meja disusun secara melingkar, ada tape recorder di atas meja, lalu guru menjelaskan tujuan pembelajarannya. Guru meminta siswa untuk membuat dialog dalam bahasa Inggris. Nah, ketika siswa tidak bisa, guru membantu satu persatu. Yang dimaksud community language learning itu, guru mendatangi siswa, lalu menjelaskan kepada siswa satu persatu apa yang dia tidak pahami. Jadi, memahami apa yang dibutuhkan siswa, melakukan pendekatan kepada siswa. Percakapan siswa direkam. Setelah itu, hasil rekaman ditulis dalam bentuk transkrip dalam bahasa Inggris dan bahasa ibu. Dialog yang sudah dibuat oleh siswa tadi direkam lalu diartikan dalam bahasa Inggris dan juga bahasa aslinya. Setelah itu baru didiskusikan bersama. Dari dialog tersebut ada materi yang kita pelajari, yaitu misal simple present tense. Communicative approach. Ini juga menjadikan kompetensi komunikatif. Komunikatif intinya adalah kompetensi komunikatif yang di situ mencakup gramatika, sosial linguistik dan juga strategi. Prosedur pengajarannya didasarkan aspek saling bergantung antara bahasa dan komunikasi. Kalau ini metode ini digunakan lebih ke komunikasinya. And the last is natural approach. A method that methodologists advise to use at the first stage of the teaching to introduce the total physical response. Hampir seperti TPR dan banyak ahli itu mengajarkan bahwa natural approach, pendekatan natural itu pendekatan yang pertama kali diajarkan kepada anak dalam mengajarkan bahasa. It concentrates on using the foreign language on the lesson. Jadi terfokus pada penggunaan bahasa asing dalam pembelajaran all the time dan membantu siswa untuk memahaminya itu menggunakan gambar dan lain sebagainya. Menggunakan gambar juga ekspresif sepanjang waktu sehingga anak bisa memahami bahasa yang digunakan. Listening comprehension is a crucial goal in both TPR and natural approach. Menggunakan listening itu yang paling penting dalam TPR, bukan speaking. Jadi mereka mendengarkan dan mempraktekkan. In fact, it's important that the teacher doesn't correct any oral errors. Dalam natural approach ini, biarkan anak belajar secara natural. Jadi ketika ada kesalahan, jangan langsung dijudge ini salah. Tetapi biarkan mereka belajar dengan salah, tapi setelah itu diajarkan atau ini loh bagian yang salah. Jadi tidak menyalahkan
Anak tidak langsung menyalahkan anak apa yang diucapkan, tapi biarkan dia berkembang secara alami. Misal dalam speaking, ya dia berbicara saja sesuai apa yang dia tahu, walaupun gramatikalnya salah, tidak masalah, tapi dia belajar secara alami. So that's all some methods in learning English for young learners. I hope this will be useful for you. If you have any question, please feel free to ask me. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.